Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Diksa, kembali lagi bersama saya Alia Tarisa di Diskusi Literat. Nah, pada kesempatan kali ini kita bersama akang-akang ganteng nih Sobat Diksa. Boleh dong akang-akang perkenalkan diri terlebih dahulu nih. Akang dari kelas mana sama angkatan berapa? Mulai dari akang ini dulu mungkin. Izin memperkenalkan diri, nama Akang Hairul Saleh dari kelas A3 PBSI 2019. Dan ini teman saya. Oke, izin memperkenalkan diri kembali, nama saya Zaini Ahmad Musyarraf. Saya dari kelas A2 2019, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, berarti akang berdua beda kelas begitu ya? Iya, betul sekali. Oke, nah pada kesempatan kali ini kita mau bahas apa nih Kang? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas KKN atau kuliah kerja nyata. Nah, akang-akang di sini sudah KKN kan ya? Ya, Alhamdulillah. Nah, beres. oke. Nah, aku mungkin mau tanya nih, apa sih KKN itu gitu? Dan apakah KKN itu penting untuk mahasiswa untuk kita gitu? Boleh dong dijawab sama Kang Iru dulu mungkin Ya, atau boleh. Kang Jaya? Kalau menurut saya KKN itu seperti apa ya? Kita terjun ke masyarakat untuk membantu semua program yang disediakan oleh masyarakat, mulai dari Karang Taruna, kerja bakti, atau apa ya, kegiatan yang memicu kepada masyarakat, kayak seperti itu. Dari Kang Jaya? Oke, siap. Izin menjawab gitu ya, dari KKN itu sendiri kan ada KKN, kuliah kerja nyata, yaitu kita secara langsung terjun ke lapangan atau kita secara langsung terjun ke masyarakat, yang dimana hasil KKN ini sangat bermanfaat gitu ya. Kita juga ini adalah program yang ada di kampus juga gitu ya, KKN itu juga hal yang sangat bagus gitu ya, karena di dalam KKN ini kita bisa terjun langsung ke masyarakat, bisa tahu oh ternyata di masyarakat itu seperti ini, masyarakat itu seperti ini. Jadi ada hal yang berbeda dari di mana bahwasannya kita pas ada kegiatan di kampus sama kegiatan di masyarakat itu. Oke, wah tadi Kang Jaya menyebutkan ada manfaat ya, tentu Ya, saja begitu ya. banyak. Nah, kalau misalnya dari Kang Irul, apa sih manfaat KKN untuk Kang Irul sendiri gitu? Kalau dari saya manfaat KKN itu apa ya? Boleh pendewasaan diri gitu. Cinlok. Bukan cinlok. Pendewasaan diri, maksud dari pendewasaan diri itu kan di kampus kita pendidikan. Nah, kalau KKN itu dilatih untuk terjun ke masyarakat. Ya gitu, membantu kegiatan masyarakat gitu. Oke, kalau dari Kang Jaya? Manfaatnya sangat banyak sekali gitu ya. Dari segi hal kita mendewasakan diri sendiri, kita mendewasakan diri orang lain, terus kita juga bisa memanfaatkan diri sendiri untuk kegiatan masyarakat, terus masyarakat juga bisa menerima kita, terus kita juga di sana ketika kegiatan pasti ada sebuah pasti akan ada masalah gitu ya. Jadi di sana kita harus bisa berpikir secara langsung, harus bisa berpikir secara kritis gitu ya, bagaimana menangani bahwasannya di kegiatan KKN ini bersama masyarakat gitu. Oke, wah keren banget. Berarti untuk KKN ini merupakan suatu program yang wajib ya dilakukan untuk mahasiswa gitu, khususnya di dunia perkuliahan wajib ya Kang. Oke, nah di IKIP Siliwangi sendiri kan ada 3 ya Kang, ada 3 KKN gitu. Yang pertama KKN Disma, yang kedua KKN tematik, yang ketiga KKN mandiri. Nah, kalau Kang Jaya sendiri nih milih KKN apa dan alasannya kenapa gitu? Oh iya, terima kasih. Untuk saya sendiri gitu ya, saya ada di KKN tematik gitu ya. Yang pertama itu karena emang di KKN tematik ini hanya perwakilan dari setiap prodinya saja gitu. Dan waktu itu juga bukan saya sendiri yang memilih, tapi ketua prodinya sendiri yang memilih gitu ya. Karena emang saya juga yang pertama tidak tahu KKN tematik itu seperti apa gitu ya. KKN tematik KKN mandiri seperti apa.
Nah, makanya itu setelah ada panggilan dari Ibu Prodi gitu ya, Ibu Diena. Nah, dari sana saya juga langsung mengambil saja, tidak apa-apa. Oke. Walaupun saya tidak tahu gitu ya, KKN tematik itu seperti apa pas awal gitu. Tapi setelah dijalani jadi hafal Wow, ya Kang. ternyata sangat dari awalnya tidak tahu, dari awalnya kita jadi minus dulu, plus gitu ya, jadi banyak plusnya. Iya. Gitu sih. Oke, kalau dari Kang Irul memilih KKN apa dan kenapa? Kalau saya memilih KKN mandiri, kenapa? Karena menurut saya kalau mandiri itu alasannya saya ingin serba mandiri gitu. Oke. Ya, maksud dari serba mandiri itu kan di sana ditempatkan di misalkan satu orang di sini, satu orang di sini, satu orang di sini gitu. Iya. Laporan juga sendiri-sendiri, video sendiri gitu. Ya. Oke. Memang berbeda begitu ya. Iya. KKN tematik dan individu, dan kebetulan Kang Jaya dan Kang Irul memilih KKN yang berbeda gitu. Jadi Iya, teman-teman Sobat Diksa tahu nih sebelum nantinya mungkin ada yang akan melaksanakan KKN. Seperti itu. Nah, aku juga pengen tahu dong, kan KKN sekarang nih ya terkenal dengan mistis-mistis gitu, apalagi sekarang ada KKN Desa Penari gitu ya. Nah, gimana nih? Apakah akang-akang juga mengalami hal-hal mistis seperti itu, atau mungkin akang-akang terlibat dengan cinlok-cinlok di KKN dengan penduduk setempat seperti itu? Nah, gimana nih? Silakan berbagi ceritanya ke Sobat Diksa. Ya. Sok, boleh dari siapa dulu? Ya, Kang Irul dulu lah. Oke, Kang Irul. kalau saya gitu ya, selama KKN itu ada sih cerita mistis gitu. Oke. Mulai dari waktu saya pergi waktu maghrib, ya maghrib, pergi ke pembangunan jalan gitu, membantu pembangunan jalan Sebelumnya akang KKN di mana? di Desa Campaka Mekar, Padalarang. Ya, membantu pembangunan jalan, dan ada salah satu staf desa gitu ya, Membantu staf desa, terus membantu jalanan, ya, bantu jalanan juga gitu. Jadi sih. hal mistisnya di mana? Ya bentar, belum. Tahan. belum Oh, iya. belum ke cerita Jadi, utama. jadi si staf desa itu dia bolak-balik gitu, nggak enak, soalnya katanya dia kan orang yang bisa. Nah, katanya jangan ada yang merusak daerah ini, cenah. Tetapi oleh si staf desa itu tidak digubris kepada semua karena takut gitu ya. Iya. Ya, takut kan. Kalau yang mistis gitu kan suka bulu kuduk tuh suka merinding gitu. Setelah itu si staf desa itu mau makan, terus pas makan dia langsung semua badannya teh lemes gitu, terus dia kayak saya juga nggak percaya gitu ya, tetapi pas saya lihat sendiri dia itu kegusur sendiri gitu. Wow. Kegusur sendiri, terus ada yang nolongin, terus dia panggil uyutnya. Pas ditanya dia udah kemasukan gitu, terus pas kemasukan itu dia bilang pakai bahasa Sunda ya, bilangnya teh tong aya anu wani ngaruksak daerah ieu bisi jadi mata ka batur gitu. Nah, setelah itu si staf desa itu berusaha melawan dengan doa-doa gitu ya. Nah, pas melawan dia setengah sadar, tetapi setengahnya teh masih bukan dia gitu, masih penunggu yang di situ gitu. Ternyata penunggu yang di situ teh itu kakeknya sendiri, uyutnya. Nah, dia memanggil memanggil kakaknya gitu ya. Dia juga kan orang yang bisa. Memanggil kakaknya, pas dipanggil si kakaknya teh ngobrol di dalam hati gitu.
Tah dia langsung apa? Nah, Menyalakan korek gitu ya. Menyalakan korek dan langsung menyalakan rokok. Tah tiba-tiba pas menyalakan rokok itu si rokoknya tuh apa habis dalam 1 menit gitu. Tapi nggak disedot, dia diamin di salah satu pohon langsung habis gitu ya. Saya juga nggak percaya ya, tapi udah lihat dengan kepala mata Iya. saya sendiri gitu. Nah akhirnya dia pun sadar dan dia menceritakan semua kejadian-kejadian gitu, bahwa kalau mau membangun jalan ini harus mencabut salah satu benda pusaka di sebelah apa itu teh? Sebelah pohon apa? Sebelah pohon kayu yang berwarna kuning. Gitu. Nah, pas itu warga itu mencari gitu ya pohon tersebut. Ternyata ada emang benda pusakanya tuh apa ya berupa semacam selendang gitu. Pas diambil, dia minta izin dulu ke leluhurnya. Pas diambil langsung dia tuh sadar yang itu yang kesurupannya. Nah dari situ langsung melakukan pembangunan jalan kembali. Wah, lumayan serem ya Kang. Iya. Jadi ini mungkin nanti podcastnya sedikit jadi horor gitu teman-teman. Nah kalau dari Lumayan Kang lah. Jay juga atau Kang Jay mungkin Kang Jay mah cinlok mungkin sama penduduk setempat enggak. atau mungkin sama universitas lain. Nah Enggak gimana sih. nih Kang Jay? Jadi kalau emang cerita-cerita horor pasti ada gitu ya. Bahwasannya cerita horor pasti ada karena emang di setiap daerah, di setiap dusun itu pasti ada cagar-cagar budayanya gitu ya. pasti. Terutama di tempat saya gitu ya, kalau emang cerita horor ada pas minggu pertama. Kang Jay di mana? Oh iya, kalau saya sendiri KKN di Banjar, Kota Banjar gitu ya, di Desa Batu Lawang. Gitu ya. Nah, di sana tuh kita pertama di minggu pertama semuanya belum pada kenal, belum pada mengenal siapa gitu ya. Nah, di hal pertama itu di minggu pertama kita malah dikagetkan dengan hal yang misteri gitu ya. Bahwasannya ada satu wanita yang kesurupan, tahu kan yang itu ya. Nah, kesurupan sampai 3 hari. Dia 3 hari berturut-turut ya kesurupan terus. Ketika kita mau evaluasi, dalam evaluasi tersebut dia tuh kesurupan gitu ya. Oke. Terus katanya dia tuh jadi di sana tuh ada yang namanya ada dusun gitu ya, dusun ya bisa disebutkan budayanya tuh ada di sana sangat lekat sekali. Terus dalam waktu 2 minggu masih gitu ya, masih selalu dibayang-bayangin dalam misteri apa horor yang sangat menegangkan gitu ya. Soalnya kita belum pada tahu ternyata gitu doang gitu. Dari sanalah kita ya tadi juga kata Kang Irul ya, kalau jangan nama mendatangkan orang-orang yang ahli atau yang bisa dalam hal tersebut. Iya. Sampai-sampai yang dipanggilnya itu kepala desanya, kepala dusunnya. Soalnya kepala dusunnya juga sangat bisa gitu ya, ya disebut di sana tuh bisa disebut Pak Kubu gitu ya kalau kepala desa. Nah terus ya dalam 2 minggu mungkin karena emang reda. Nah itu juga katanya gitu ya, karena emang saya juga kadang tidak percaya dalam hal misteri gitu ya. Di sana tuh budayanya tuh sangat kental sekali dalam segi hal budaya. Wah, pas pertama datang ke sana kita disuguhkan dengan tari ronggeng. Dengan tari ronggeng di sana kita disuguhkan dengan tari ronggeng. Pas tari ronggeng ya tidak ada yang kesurupan, tapi dari sore sampai jam 3 malam tuh baru beres jam 3. Itu jam 3 malam itu baru beres, kita disuguhkan dengan hal itu. Terus karena dalam keterusan karena emang banyak budayanya di sana tuh ada yang namanya kuda lumping. Nah karena emang saya sama teman saya tuh tidak percaya, bukan tidak percaya ya, lebih ke kalau yang kesurupan tuh Iya. kayak yang gitu ya.
kayak apa itu teh benar apa enggak gitu ya. Iya. Terus di sana tuh ada kuda lumping. Di sana kuda lumping itu kan kuda lumping terus ada mendemnya. Tahu gak mendem? Enggak, Kang. Mendem tuh kesurupan. Iya, di sana tuh ada orang-orang yang kesurupan pasti gitu ya. Nah, kita berdua mencoba di mantra-mantra. Tapi yang kita coba hanyalah kesakitan. Bukan kemasukan, bukan kesurupan. Karena gak tahu juga gitu kita mah hanya mencoba untuk mempercayakan diri apakah itu benar kesurupan atau tidak. Itu sih. Iya. Gitu. Wah, Itu sangat menegangkannya dari minggu pertama sih ada yang kesurupan. oke. Dimulai dengan yang luar biasa gitu Yang ya, luar Kang. biasa. Tapi kesurupan itu juga gara-gara cinlok loh. Oh my god, Asli. Gara-gara cinlok. Jadi wanita ini ada lelaki gitu ya sama wanita ya sama gitu ya. Iya. Maksudnya tuh ada cewek gitu ya yang mungkin dia tuh sangat kecewa dengan pacarnya yang kemarin-kemarin, tapi ada lelaki yang sangat sefrekuensi dengan pemikirannya. Dari sana mungkin karena emang dia tuh ingin lebih ke caper gitu ya. Jadi dia berbuat seperti itu karena emang tapi gak tahu bener gak tahu enggak, jadi dia tuh dengan kesurupan jadi seperti itu gitu. Gara-gara cinlok juga loh itu tuh. Pasti ada aja ya, Kang, mungkin dari KKN gitu. Oke. Nah, mungkin Akang tadi udah cerita panjang lebar nih, boleh diminum dulu? Oh iya, Ini boleh. terima kasih boleh banyak. banget. Satu tegukan berarti bagi suara. Iya, Kang, ya sampai suaranya Iya. habis nih sobat Diksa. Seger kan, Kang? Alhamdulillah mantap. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak minumannya. Iya. Kita lanjut mungkin ya, Kang. Nah, apa sih mungkin tadi cerita horor itu juga mungkin bisa jadi pengalaman yang luar biasa mungkin ya sama Akang semuanya. Nah, kalau cerita yang rame-ramenya nih, Kang, yang mengesankan gitu selama Akang KKN itu berapa lama? 1 bulan. 1 bulan lebih 1 minggu. Berarti ada 5 minggu, 5 siklus berarti. Oke, nah mungkin di 1 bulan lebih itu Akang juga mengalami pengalaman-pengalaman yang mengesankan mungkin ya sama teman-teman KKN. Dan yang terakhir mungkin Akang sekalian boleh dong kasih motivasi untuk teman-teman Diksa nantinya yang mau melakukan KKN seperti itu. Boleh dari siapa dulu nih? aja. Ya, Kang aja. Oke, siap. Terima kasih. Oke. Oke, karena KKN saya sendiri kan di tematik gitu ya. Jadi kesannya itu dari pertama kita KKN semua kelompok itu tidak tahu. Sama teman-teman itu tidak tahu karena emang kita berbeda-beda kampus dalam satu kelompok. Di sana kita tidak tahu. Terus dalam siklus pertama, siklus kedua, siklus ketiga, 4 dan sampai ke-5, kita dalam siklus pertama itu hal yang harus pendekatannya itu dalam 2 hari pendekatan itu harus muncul dalam 2 hari. Soalnya mau tidak mau walaupun pendekatan itu ya hal yang lama gitu ya, tapi di sana kita dipaksa harus dengan hari yang sebentar harus bisa mengenal satu sama lain. Agar gitu ya dalam program kerja KKN itu bisa terlaksana itu Dapat berjalan dengan baik ya. berjalan dengan baik. Terus paling menyenangkan juga karena di sana kita sangat disambut gitu ya dengan kepala desa, pemerintahan desa. Jadi alhamdulillahnya tuh jadi kita disediakan tempatnya oleh kepala desanya sendiri gitu ya, pihak-pihak desa. Terus hal yang menyenangkan juga kita di sana bisa memain ATV gitu ya. Karena fasilitas desa diperbolehkan dipakai oleh mahasiswa KKN. Iya. Itu bisa hal yang menyenangkan juga. Terus yang menyenangkan juga dari pas pembuatan program kerja, terus pembuatan kegiatan-kegiatan karena kegiatan yang dilakukan itu kita sesuai program studi. Kita di program studi. Kalau kan dari IKIP tuh ada 5 orang dalam satu kelompok gitu ya. Jadi kependidikannya hanya
ikip saja, tapi ada satu orang dari fakultas perpustakaan yang ada di Universitas Widyatama itu. Jadi dalam pendidikan ada 6 orang, terus ada pembangunan ada apa namanya, terus dari pembangunan ada sistem informatika tuh lebih ke website. Jadi beragam ya, Kang? ya kita di sana tuh lebih ke membuat website untuk desa itu. Terus hal yang menyenangkannya juga kita di sana tidak tahu satu sama lain, tapi dalam siklus keempat kita merasakan bahwasannya walaupun kita beda kampus, tapi hal yang menyenangkan itu sangat bervariasi gitu ya. Ada yang ada yang apa namanya orang pendiam, tengah-tengah, sama orang-orang yang sangat bawel gitu ya dalam itu teh. Terus paling ada satu hal yang menyenangkannya itu kita di sana kan dekat dengan pantai gitu ya. Kita ke Pangandaran itu adalah sambil healing gitu ya, setelah sekian lama kita bercapek-capean untuk menuntaskan program kerja. Dalam tiga hari sebelum kita pulang, kita ke Pangandaran dulu. Itu keren ya. Harus keren dong. Itu. Kalau untuk motivasinya nih, apakah untuk teman-teman Diksa yang mau nantinya melaksanakan KKN? Apa sih dari Baik, motivasinya untuk kalian yang akan melaksanakan KKN gitu ya, terus jaga komunikasi, jaga sikap, terus tersenyum, terus ramah gitu ya. Soalnya kita di sana ditempa, bukan disiksa, tapi di sana juga kita akan kolaborasi dengan pemerintah desa, pemerintah sama masyarakat yang ada gitu ya, masyarakat lokal. Jadi untuk yang mau KKN gitu harus jaga perilaku, terutama jaga adab, tata krama. Nomor 1 ya, Kang? Ya, nomor 1. Dan jangan lupa sholat 5 waktu untuk yang harus. agama Islam. Ya, itu. Oke, makasih Kang. Wah, seru banget KKN-nya, Kang. Jadi gak sabar. Harus. Kalau dari Kang Irul gimana nih? Apa ya, kalau dari Akang banyak sih, semua juga menyenangkan gitu. KKN di desa Campaka Mekar itu menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena kita di minggu pertama gitu ya, perkenalan dulu kepada desa, terus ya staf-stafnya gitu ya. Nah dari awal pas minggu pertama kita itu nggak tahu siapa-siapa. Saya dari prodi bahasa Indonesia cuman bertiga gitu, yang lainnya itu prodi yang lain gitu. Nah saya nggak kenal gitu ya, ini siapa. Tetapi anehnya gitu ya, bisa langsung klop gitu. Klop gitu di KKN itu. Jadi kita itu kan KKN kan harus kerjasamanya harus terjalin gitu ya, supaya tidak ada canggung, ada miskom gitu ya di KKN itu. Nah di minggu pertama kita itu disambut oleh staf desa, dan kita itu membawa barang bawaan kita ke dalam posko gitu. Nah waktu itu posko saya itu kan pas waktu pertama saya dikasih posko yang angker gitu ya. Di situ kan pernah ada yang meninggal gitu di posko itu, tetapi gratis. Ya gratis ya, tetapi angker juga jauh kemana-mana gitu ya. Tetapi kalau saya masih mau aja gitu ya, soalnya kan gratis gitu. Tetapi teman-teman saya kan khawatir gitu ya, kebanyakan kan cewek, saya laki berdua gitu. Akhirnya memutuskan untuk ke posko yang disewakan gitu ya oleh ibu PKK. Nah setelah itu besoknya
saya dan teman-teman pergi ke ke desa gitu ya, ke kantor desa untuk membagikan apa itu teh, bantuan BLT gitu ya. Iya. Kepala desa itu kan waktu pertama bingung gitu mau ngapain gitu ya. Akhirnya dibagi-bagi gitu ya sama ketua kelompok. Nah, dibagi-bagi, ini jadi apa, ini jadi apa, ini jadi apa. Nah, waktu pas itulah ada miskom dari teman-teman gitu ya, berebut gitu ya, berebut apa namanya teh, seperti misalkan saya menjadi dokumentasi, berebut gitu, pengen jadi ini, pengen jadi ini. Tapi hebatnya teman saya gitu ya dari Prodi Bahasa Indonesia, dia memberikan jalan pintas gitu ya, jalan terbaik gitu. Dia membagi orang itu kepada jadi berdua gitu, satu berdua gitu. Tapi ya itu di minggu kedua kita itu berkunjung ke yang rumah RW ya. Nah di sana itu kan nggak kayak Jaya ada pantai, nggak ada. Situ cuman Jauh ya juga pantai. Iya. Harus Ada apa tuh 3 jam di Di sana mah apa ya, paling juga suara truk, suara kereta. Suara jangkrik kan. Iya. Ya di sana mah apa paling juga ke hutan lagi, gitu. Nah, pas ke ibu PKK kita itu diajarkan cara membuat keripik gitu ya, dari singkong dan makanan berat dari singkong gitu. Saya juga nggak tahu gitu ya kenapa singkong bisa menjadi makanan yang enak ini gitu ya. Ya, tetapi pas dikasih tahu sama ibunya, oh gini cara pembuatannya. Jadi saya paham. Saya juga Ilmu baru ya, Kak? Iya, ilmu baru. Saya juga suka mencoba gitu dia di rumah, meskipun gagal. Harus mencoba terus Ya, itu Kang. Dan akhirnya ya berhasil ya, mirip lah rasanya, mirip gitu. Kan di sana makanan tradisional itu singkong. Nah, di minggu yang selanjutnya ada apa ya itu teh? Udah 17 Agustus. Apa? Ayo udah belum. 17 Agustus ya, kita mah permainan 17 Agustus mah. Oh. Ya, kalau di saya 17 Agustus itu kan dituntut gitu ya untuk kesana, meskipun saya kan Karang Taruna gitu ya, ketua di Karang Taruna di sana di daerah saya gitu. Tapi saya memilih KKN dulu gitu ya, soalnya kan itu penting banget buat penilaian untuk terakhir kalinya gitu. Nah, 17 Agustus itu kita memegang bendera gitu. Awalnya saya ditunjuk menjadi pemimpin upacara, tetapi tidak jadi gitu. Karena dari Babinsa sudah ada pemimpin upacara untuk melakukan 17 Agustus itu. Nah, waktu malamnya pas 17 Agustus kita itu seperti membuat kerajinan, bukan kerajinan sih, buat karnaval lah gitu ya. Misalkan dari motor bisa jadi perahu, motor bisa jadi motor bisa jadi pesawat gitu. Motor diisi bensin ada. Ya paling untuk 17 Agustus gitu aja sih. Yang terakhir sih ada yang mengesankan gitu ya, dari teman-teman Posko gitu, Posko 15 gitu. Saya itu ditantang gitu ya oleh ibu-ibu PKK untuk membuat makanan dari singkong
tetapi apa ya dibuat mewah gitu, seperti makanan di toko-toko, di mall-mall gitu ya, seperti itu. Nah, saya itu dan teman-teman mengulik gitu, mengulik resep-resep gitu. Kebetulan ada yang suka bikin bolu gitu. Nah, akhirnya kita itu membuat bolu gitu yang bernama cassava cake gitu. Cassava cake tuh seperti apa ya, kue gitu ya, kue tapi bahan dasarnya, bahan utamanya singkong. Nah, tetapi di atasnya tuh ada gula dan apa itu teh, dan apa yang itu ya hiasannya gitu, supaya dibuat mewah. Nah, kalau bahan dari cassava cake itu ini mah sedikit berbagi ya. Iya. Ada singkong yang sudah diparut gitu, dan ada gula yang dibekukan terlebih dahulu gitu, supaya menjadi topping gitu ya untuk kue tersebut. Nah, akhirnya kita mempraktekkan di depan ibu-ibu PKK, dan kata ibu PKK itu makanan yang sangat enak gitu ya. Malah minta lagi gitu ya ibu PKK tuh buat dibekal ke rumah cenah. Jadi bikinnya tiga loyang gitu buat ibu-ibu PKK dan desa gitu ya. Nah, paling segitu sih pengalamannya, sangat seru sekali sih. Iya, sih, pasti. Bener. Jadi punya set baru ya. Iya. Resep-resep baru dari singkong gitu ya. Iya. Oke, kalau untuk ininya nih, motivasi untuk teman-teman Diksa nih apa sih dari Kang Irul? Kalau motivasi dari saya ya, untuk Diksa yang lainnya atau yang lainnya, jangan ngelihat KKN dari pahitnya gitu ya, seperti horornya, pusingnya gitu ya, siklus-siklus yang diberikan dari lembaga kepada mahasiswa KKN gitu ya. Jangan dipikirin itunya, pikirin kita itu kan sedang berproses gitu ya. Betul. Kita itu sedang berproses, dan pasti kita akan mempunyai pengalaman gitu. Ya pokoknya mah senang banget KKN itu ya. Kalian kalau mencobanya pasti bakal kangen asli. Iya. Akang juga sudah kangen gitu. Iya, kangen pisan. Iya. Malah pengen KKN lagi. Pengen KKN lagi. Iya, KKN lagi, asli. iya, asli. Oke. Soalnya kan kalau saya sendiri kita tuh dipertemukan oleh berbeda lembaga, tapi kita juga dirindukan oleh setiap cerita gitu ya. Wow. Keren banget kan Jay. Iya. Oke, begitu kiranya teman Diksa, sobat Diksa untuk pembahasan KKN kali ini gitu. KKN itu merupakan salah satu program wajib gitu ya, Iya, yang harus sangat diikuti. wajib. Harus diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa seperti itu. Selain tadi wajib diikuti karena KKN juga banyak gitu ya manfaatnya ya Kang ya. Benar sekali. Ya tadi relasi mungkin ya teman-teman baru, terus pengalaman baru yang mungkin nanti itu tuh bakal dirindukan gitu ya Kang sama akang-akang semua. Wah begitu teman Diksa, sobat Diksa gitu. Nah mungkin segitu aja Kang pembahasan kita kali ini gitu ya. Oke sobat Diksa, sebelum itu jangan lupa ya follow media sosial dari Himadiksa Trasia. Yang pertama itu ada di Instagram @himadiksatrasia_IKIP Siliwangi. Lalu ada YouTube-nya Himadiksa Trasia IKIP Siliwangi. Lalu ada TikTok Himadiksatrasia_IKIP SLW. Lalu ada Twitter di Diksatrasia_SLW. Dari Kang Irul, Kang Jay, Instagramnya? Oke, jangan lupa follow gitu ya. @Zaini Ahmad Musya gitu ya. Oke, dari Kang Irul? Kalau dari saya jangan lupa follow @CHRL. Ya. Oke, begitu sobat Diksa. Mohon maaf bila dari saya serta Kang Jaya dan Kang Irul terdapat kata-kata yang
tidak kurang enak gitu ya. Saya Alia Tarisa Saya Heru Saleh. Saya bersama panitia yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih akan. Dong, Ces. Dadah.